mungkin alangkah lebih baiknya kita jangan terpacu dalam soal ini, nggih. Tapi kalau menurut pendapat saya seperti ini, Pak Wayan dan teman-teman, nggih. Artinya gini, ini pertanyaan ini sebetulnya seperti ini ya. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada saat A mengalami kesulitan, pada saat ini A mengalami kesulitan, itu artinya gini sebetulnya, ya. Sebetulnya di peraturan di sekolah itu sebetulnya mewajibkan anak untuk membayar dulu baru bisa ikut ujian. Iya, benar-benar. Cara kasarnya kayak gitulah ya. Itu Iya, betul. Khususnya ya. Iya. Nah, tapi karena usaha orang tua mengalami penurunan, nah itu. Nah, sebagai guru yang Anda lakukan itu apa? Kenapa kok saya menjawab? Saya seperti ini sebetulnya Pak Wayan dan teman-teman. Jadi gini, sebagai guru yang Anda lakukan apa? Oke, yang saya lakukan, ya udahlah, saya beri keringanan dulu membayar sekolah supaya ya, anak dapat betul. sementing intinya yang penting A bisa ngikut ujian dulu gitu loh. Ya, oke ya silakan nggak apa-apa lah. Ya silakan kamu ikut dulu aja. Nanti masalah pembayaran nanti kita bahas kembali. Itu mungkin maksud soal seperti ini Pak. Ya Pak Wayan juga betul segala sesuatunya kita ada permasalahan yang buat dengan itu kita harus melaporkan dulu kepada kepala sekolah. Itu saya juga betul Pak. Makanya saya pilih antara dua jawaban yang ini ya. Dua jawaban yang mendekati betul antara A dan C. Tinggal kita pilih yang tepat yang mana. Kita kan sebagai guru harus juga mengeksekusi atau harus menentukan kebijakan secara cepat dulu. Nah, kita memberikan keringanan. Maaf Pak. Memberikan, ya gimana? Ya gimana? Iya, gimana Bapak? Ibu? Gini, dari soal itu kan yang ditanyakan guru ke siswa. Nah, saya sepakatnya C. Seandainya dia soalnya mengatakan pihak sekolah ya, kita ke kepala sekolah. Iya, benar-benar. Iya, itu bisa jadi alasan juga betul Bu. Iya, jadi ini sebagai guru yang Anda lakukan, ya udah, saya beri keringanan kepada sekolah, kepada anak tersebut, biar tetap bisa ikut ujian. Nah, kemudian setelah itu mungkin saya akan melaporkan kepada kepala sekolah. Itu mungkin langkah yang kedua. Ya, ini menurut saya langkah kedua. Ya, ini kan sebetulnya pertanyaan ini kan apa ya? Kita harus menentukan sebuah keputusan secara langsung loh. Iya, sikap, menentukan sikap. Itu. Jadi mungkin saya lebih tentunya cek. Tapi kalau misalnya ada yang jawab ya nggak apa-apa, silakan. Intinya soal ini mudah-mudahan tidak keluar di soal. Amin. Ibu. Gitu ya. Oke, baik. Kita benar mereka biasa ya. Ya ikut Bapak saja Pak. Oke, jangan gitu Pak Wayan ya, intinya kayak gitu. Ya alasan saya seperti itu karena memang ini pertanyaan sebagai guru ya. Iya. Internet ya ada gelem lebu TV. Iya, oke siap. Lanjut sekarang nomor 14 ya ini. Ini juga cukup mudah ini. Kalau ini insya Allah tidak ada perbedaan pendapat ya ini. Karena di sini guru dalam merancang pembelajaran untuk mencapai indikator melaksanakan aturan yang berlaku di lingkungan dengan penugasan berupa melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan di rumah secara kontinu ya. Secara kontinu berarti secara terus menerus ya. Itu secara kontinu berdasarkan pernyataan tersebut, maka cara yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi yang berbentuk. Kalau secara kontinu berarti apa? Dalam kurun waktu tertentu. Berarti pembiasaan Pak ya. Pembiasaan, iya betul sekali. Pembiasaan. Ini cukup jelas ini. Iya, cukup jelas ini ya. Secara kontinu Pak, jadi mungkin pembiasaan. Iya, betul sekali ya. Nah, secara kontinu di rumah. Oke, lanjut nomor 15. Ini nomor 15. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia perlu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan itu, pemahaman yang perlu disampaikan kepada siswa terkait dengan pembahasan pengelolaan sumber daya alam adalah, kalau yang A jelas salah ya Bapak Ibu ya. Dilakukan pihak asing salah. Kalau yang C juga salah ya. Swasta dan asing hampir sama lah, hampir mirip. Sekarang yang
B, C, B, D, E ya. Sumber daya alam hendaknya diekspor dalam bentuk setengah jadi. Sumber daya alam sebaiknya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Nah, mentahnya. Nah, kalau misalnya bahan mentah, kalau diekspor semua nanti kita nggak bisa memproduksi barang jadi yang di sini kan. Itu juga kurang tepat ya. Berarti jawaban yang tepat adalah ya yang B ya. Jadi jawaban Bapak Ibu kemarin benar ya. Sudah jadi. Nah, jadi ekspor. Ya perlu diupayakan dalam bentuk barang jadi. B ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke. Iya Pak. Kemudian nah ini tidak ada masalah, nomor 15 cukup jelas. Nomor 16. Kasus di atas merupakan pelanggaran norma kesopanan. Kesopanan itu berarti gampang sekali ini, pilihannya cuma 5 ini. Yang beda ada 2 ini. Pelanggaran lalu lintas. Ini hukum ya Bapak Ibu ya. Menunggak bayar pajak. Ini hubungannya dengan pemerintah hukum. Udah. Kita lihat jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Jawabannya cukup jelas ini Bapak Ibu. Penyimbangan nilai etika yang berlaku di masyarakat betul, itu sopan. Tidak memperingati hari kelahiran anak, nah itu memang kesopanan ya. Misalnya tidak ulang tahun ya kesopanan. Tapi yang enggak juga sih sebetulnya ini ya. Tidak hadir ketika diundang pernikahan, lah itu kesopanan. Betul. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika ditanyakan tentang kesopanan dan kesusilaan, itu 2 hal yang mungkin bagi kita semua itu cukup membingungkan di antara sopan dan susila. Intinya kalau susila itu hubungannya dengan hati nurani Bapak Ibu, kesusilaan. Ya. Kalau kesopanan itu pantas atau tidak. Ya. Macem apa ora gitu ya. Pantas, patut apa ora, itu kesopanan. Kalau kesusilaan itu dengan hati nurani. Baik istilahnya baik atau tidak. Ya. Itu merugikan orang apa tidak gitu loh. Misal membunuh ya, pembunuhan itu, terus misalnya kemarin yang sering saya contohkan misalnya selingkuh atau kumpul itu kesusilaan Bapak Ibu ya. Asusila, tindakan asusila. Misalnya orang tua bapak-bapak amit-amit misalnya buat senonoh terhadap anak kandungnya sendiri misalnya, itu susila ya. Itu bedanya kesopanan dan kesusilaan. Baik, berikutnya ini soal nomor 17. Seorang guru kelas 3 sedang mengajarkan materi tema 4 tentang kewajiban dan aku. Guru tersebut mikrofonnya di mute dulu ya. Dimatikan dulu mikrofonnya Bapak Ibu. Siap. Seorang guru kelas 3 sedang mengajarkan materi tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru tersebut merencanakan untuk mengevaluasi sikap peserta didik dalam melaksanakan kewajiban di sekolah dengan cara meminta penilaian dari siswa lain. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu ya? Meminta penilaian dari siswa lain. Penilaian Penilaian teman. Iya, ini antar teman, betul sekali ya. Tadi sudah sempat saya jelaskan, dan antar teman. Kalau jurnal skala sikap itu kita yang menilai gurunya ya. Ini yang digunakan untuk guru. Kalau yang siswa disuruh menilai dirinya sendiri atau orang lain, itu namanya yang kalau dirinya sendiri penilaian diri self assessment. Kalau temannya yang lain yang disuruh menilai namanya penilaian diri ya. Iya, betul ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau sosiometri berbasis kelas ya mungkin hampir sama dengan sikap ya. Ini tapi insya Allah ini tidak keluar ini yang C ya. Biasanya jurnal, sikap, dan diri, yang teman-teman itu yang sering. Baik, sekarang ini juga mungkin jadi perdebatan lagi nih hari ini ya. Ya Pak, kemarin juga jadi perdebatan. Nomor 18. Iya itu. Rame lagi ini nanti. Ini yang keluar. Keluar ini. Soal ini keluar, tapi ya nggak tahu ini nanti, yuk kita bahas bersama-sama ya. Bumila akan merancang perencanaan pembelajaran untuk penguatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.5. Menyajikan hasil wawancara tentang
cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu motivasi yang cocok ketika membuka pelajaran untuk KD tersebut adalah titik-titik. Kita cari yang salah dulu. Ya. Bertanya jawab kegiatan sehari-hari. Bertanya jawab kegiatan sehari-hari di rumah bersama keluarga. Itu kurang tepat dengan ininya, materinya ya. Materinya kurang sesuai. Kita salahkan dulu X. Ya. Sama. Kemudian yang membacakan cerita tentang indahnya warna-warni kupu-kupu di halaman. Ini juga tidak sesuai dengan materi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang itu yang pilihan Bapak Ibu ini udah dipilih nih. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Nah, ada 3 pilihan yang membuat kita bimbang, membuat kita jadi berbeda pendapat ya. Yang pertama yang C, menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama sambil menari. D, menceritakan pentingnya mempunyai hewan peliharaan di rumah. Hewan peliharaan di rumah. E, menyanyikan lagu sambil menonton video. Anak Indonesia jagalah kebersihan. Sekarang saya tanya, jagalah kebersihan itu hubungannya sama cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan apa tidak? Bukan. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Beda, Pak. Ya, ini terlalu Tidak ada melebar hubungan. ya. Eliminasi. Iya, terlalu melebar. Nah ya oke. Jadi mari kita pilih jawaban yang tepat Bapak Ibu. Kalau saya Antara setuju C yang atau D. Bukan, ini tandanya tidak. Coba yang C siapa, yang D siapa? Yang C minta pendapatnya coba. Yang D nanti juga data minta. pendidikan, bukan di semester Yang 2020. Yang C dulu. Yang C dulu. Kalau C Pak kan di sini di soal mengatakan membuka pelajaran. Kalau kan membuka pelajaran, kalau D itu menceritakan bisa masuk mungkin dalam kegiatan ini mungkin. Yang D, Pak. Kalau yang D alasannya bagaimana? Kalau Yang C D tadi itu, ya. yang D Tadi ini ya. Pak, karena di sini ada cara-cara perawatan Pak ya. Di sini kan hewan peliharaan kan, jadi pentingnya mempunyai hewan peliharaan pasti akan merawat kan Pak. Kalau saya sih ke situ, kalau misalkan menyanyikan lagu menanam jagung kan tidak ada hubungannya merawat tumbuhan. Kalau saya ke situ Pak. Oke. Saya setuju dengan jawabannya yang bapak-bapak tadi. Yang kedua. Ya, mohon maaf ya teman-teman jika jawaban kita berbeda-beda. Ya memang di dunia ini Ya. perbedaan memang harus ada nih. Yang penting Oke, satu gini jua Pak. Bapak Ibu ya. Iya betul. Menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama itu memang menyanyikan terus apalah menari itu memang salah satu metode memotivasi anak ketika kita membuka pelajaran. Tetapi yang namanya menceritakan pentingnya mempunyai hewan peliharaan di rumah itu juga motivasi Bapak Ibu. Ya, contoh misal kita akan mengajarkan tentang kemarin ada soal tentang komunikasi ya, komunikasi di darat, laut, apa-apa itu ya. Itu bisa menceritakan itu bagaimana seorang astronot bisa berkomunikasi dengan orang yang di darat, orang yang di bumi. Nah itu bagian dari motivasi juga Bu. Ya, jadi menceritakan pentingnya hewan peliharaan di rumah itu, hewan peliharaan di rumah itu ada hubungannya dengan merawat tumbuhan dan hewan, Bapak Ibu. Ya, hewan peliharaan meskipun Pak di situ kan hewan tumbuhan dan hewan, tumbuhannya mana? Ya kan masa kita mau milih dua-duanya kan bisa milih salah satu ya. Kalaupun iya memang ini dipermasalahkan, menanam jagung juga cuma tumbuhan Bapak
Hewannya mana? Nah, itu kan harus pilih salah satu. Ya, kita kaitkan. Sekarang coba yang C, Ibu ya. Biasanya ibu-ibu yang paham tentang lagu menanam jagung. Menanam jagung ada kalimat merawat tumbuhannya apa tidak, Bapak Ibu? Pak, boleh kasih Tidak, masukan, Pak? Iya, boleh, monggo. Kalau yang Nanti C, dikaji kan jawaban. menanam jagung Hmm. itu kan tentang merawat tumbuhan. Cangkul yang dalam, beri pupuk, itu kan cara merawat tumbuhan. Sedangkan yang D, itu pentingnya mempunyai hewan. Jadi pentingnya mempunyai hewan, bukan pentingnya cara-cara memelihara hewan. Kalau saya sih seperti itu. Kayak yang C, itu menanam jagung, itu terdapat ada kata-kata bahwa dia merawat tumbuhan. Sedangkan yang D itu pentingnya mempunyai hewan. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Jadi menanam jagung berarti ada cangkul yang dalam. Iya, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam, beri pupuk supaya subur gitu. Oh iya. Iya. Oke. Sepertinya alasan ini bisa diterima Bapak Ibu. Gimana Bapak-bapak tadi? Bapak yang tadi, alasan itu bisa diterima kan tidak? Iya Pak. Ya tadi kan Pak pendapat masing-masing Pak ya. Iya. Kalau tadi kan menanam jagung, ya kan, bukan merawat jagung, menanam jagung. Iya. Ternyata liriknya ada yang Kan lagu juga Pak, sama dengan menceritakan, cuman lewat lagu, ada iramanya gitu. Kali ini saya setuju sama ibu-ibu. Tadi ibu-ibunya sudah menjelaskan secara detail. Jadi bisa meyakinkan saya bahwa jawabannya yang C. Ya, saya setuju Bapak Ibu ya. Bapak-bapak nggak hafal liriknya ya? Iya Bapak-bapak nggak tahu. Mohon maaf saya juga kurang. Mungkin di situ juga Pak ada jagung aja. Pak. Gimana? Ibu? Ada visualnya. Oh iya. Itu betul jawabannya yang C ya. Lagu Ada menanam tulis jagung. dan visual seperti itu. Ada visualnya, ya betul ya. Ada visualnya juga. Iya, oke siap. Jawabannya yang C kita sepakati ya. Memang kayaknya setelah tahu liriknya ternyata ya betul menanam jagung. Oke. Kayak ngajar nggak pernah kelas rendah, jadi saya kurang paham lirik menanam jagung. Mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Sudah sepakat nggih jawabannya C nggih? Sepakat Iya, Pak. Pak. Sepakat Pak. Oke. Lanjut Siap. Pak. Oke, ke soal ini. Oke, 19. Oke, 19 kemarin juga sudah disampaikan jawabannya oleh saya nih. Jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu ya. B Pak. Peer listen ya secara bergiliran. Jadi peer listen itu maksudnya anak itu disuruh mengajar temannya sendiri kayak tutor sebaya gitulah ya, peer listen. Diberi kesempatan. Tujuannya apa? Tujuannya bisa agar mampu berbicara dan mengungkapkan pendapat ya, karena kita menjawab soal itu kadang harus ada kaitannya dengan ilustrasi yang diberikan oleh soal ya. Ini mampu berbicara dan mengungkapkan pendapat. Kira-kira pada pembelajaran strategi apa atau tindakan apa yang harus dilakukan ya oleh guru. Nah, juga salah satunya adalah membelajarkan melalui kegiatan peer listen secara bergantian. Ini cukup jelas ya peer listen kemarin. Oke, sekarang yang nomor 20. Kemarin Bapak Ibu jawabannya 5/9 ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Iya Pak, 5/9. Jawabannya 5/9. Apakah caranya seperti ini? Dari mana 5/9? Dari Bu Almiah dapat jawabannya Pak. Oh iya. Jadi gini ya, saya sampaikan, baca dulu soalnya. Ayah membeli sebuah roti dan dibagikan sama rata kepada ibu, kakak, dan adik. Berarti dibagi berapa orang? Dibagi 3 kan? 3. Ya. 3 Pak. Sepertiga. Dibagi 3 berarti setiap orang dapat berapa? Dapat sepertiga. Dapat sepertiga bagian. Ya, sepertiga untuk ibu, kakak, dan adik. Nah kemudian itu yang namanya ibu kadang kan
Udah ini punya ibu dibagi lagi nih. Nah, apabila ibu membagi kembali semua jatah bagiannya menjadi 3 bagian dan memberikan 2 bagian untuk kakak dan 1 bagian untuk adik, total roti yang dimiliki kakak sekarang adalah titik-titik bagian dari seluruh roti yang dibeli ayah. Oke, baik. Kita tadi kan sudah tahu nih, bagiannya ibu itu sepertiga ya. Sepertiga. Nah, sepertiga kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga dibagi 3 itu 1/9 ya. Sepertiga dibagi 3 itu 1/9. Tuh. Nah, jadi untuk kakak bagaimana? Untuk kakak berarti kan jatahnya 2 bagian tadi ya. 2 bagian 1/9 dari 1/9. Berarti kan jatahnya kakak itu tambah jadi 2/9. Ya, 2/9 bagian. Kemudian tadi kakak masih punya sepertiga dari awal tadi. Punya roti yang sepertiga. Ditambahkan tadi yang dibagikan oleh ibu. 2/9. Sepertiga tambah 2/9 sama dengan 5/9. Begitu jawabannya. Caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau menjawab matematika, soal cerita matematika itu Ibu, Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya itu pahami dulu soalnya Bapak Ibu ya. Ya, literasi membaca kita harus ditingkatkan juga. Jadi musim soal ini maksudnya inginnya bagaimana ya. Kemudian kita oret-oret saja di kertas ya. Oret-oret seperti ini tadi siang itu saya juga oret-oretan langsung. Oh, sepertiga untuk ibu, kakak, dan adik kayak gitu ya kan. Nah ini dari soal ini saya tulis seperti ini. Kemudian ibu membagi kembali semua jatah menjadi 3. Oh, sepertiga ini dibagi 3. Jadi bagiannya jatahnya yang dibagi 1/9 nih. Nah, kemudian apa diberi? Kakak diberi 2. Oh, 2/9. 2 dari 1/9 kan maksudnya kan 2 kali 1/9 ya. 2 kali 1/9 kan 2/9 ini. Jadi total kakak berapa sekarang? Tadi kakak punya 1/3 nih. Dan ditambah dari ibu 2/9 jadilah 5/9. Sebetulnya seperti itu kalau mencari atau menghitung matematika Bapak Ibu ya. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami ketika menjawab soal matematika. Itu jangan panik langsung duluan ya, setengah menit baca atau 1 menit paling lama 1 menit, jangan terlalu lama juga. Ketika Bapak Ibu sudah memahami soalnya, eksekusi Bapak Ibu ya, lakukan rencana ya. Jadi lakukan rencana itu di kertas oret-oretan Bapak Ibu, jangan hanya di pikiran kita, biar mempermudah kita dalam menghitung. Jadi kita identifikasi dulu ya, dipahami dulu masalahnya, soalnya. Kemudian setelah itu kita lakukan rencana itu kita oret-oret di kertas itu. Ya, ketika sudah ketemu yang diketahui apa, yang ditanyakan bagaimana, kita eksekusi rencana yang tadi kita hitung. Oh, ternyata ini. Jika ada hasilnya, ada 5/9, kita teliti lagi, kita periksa jawaban kita. Nah, itu kan tahapan dari melakukan pemecahan masalah matematika kan sebetulnya itu Bapak Ibu. Itu yang sering saya peroleh dulu waktu SMA, waktu saya masuk kelas 3 itu guru matematika saya itu selalu mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mengerjakan soal cerita matematika itu jangan cuma di pikiran saja, kamu harus pulpen dan kertas kamu harus gunakan biar kamu itu bisa tahu kamu mau kemana kayak gitu loh. Jangan cuma dilihat saja, diperhatiin, tidak, harus dieksekusi. Begitu Bapak Ibu ya. Menjumpai soal apapun dalam bentuk apapun matematika seperti itu. Hanya saja satu soal yang belum saya bisa jawab itu Bapak Ibu yang lampu ya, lampu A, B, C itu ya. Soal UP yang belum matematikanya belum bisa saya jawab. Saya juga sulit. Yang bayangan ya. Soal A, B, yang tiang B, tiang C, itu saya juga belum bisa menemukan jawaban yang pasti, hanya mengira-ngira saja. Itu mungkin dari Bapak Ibu yang nanti bisa disampaikan lah ya. Seperti itu yang penjelasan soal yang ini.
Saya stop dulu, nanti file ini saya bagikan, Gi. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini prosedur ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak, Oke, prosedur. urutan kalimat tersebut yang tepat agar menjadi paragraf eksposisi yang padu. Kalau ini ya harus paham juga ya urutannya nih Bapak Ibu, ini membuat apa sih? Semua haruskan semua itu membuat roti nih. Apa makanan apa ini? Yang pertama nomor 7, siapkan peralatan dan bahan, ini jelas ya nomor 7. Kemudian kupas bawang bombay dan iris tipis-tipis. Ini jawaban Bapak Ibu yang kemarin. Haluskan semua bumbu 7 1 2. 3, campurkan semua bahan yang sudah dihaluskan, ya betul. Terus nomor 4, masukkan bahan tersebut ke dalam cetakan. Terus panaskan oven. Oh iya betul ya. Cukup jelas ini ya Bapak Ibu ya, D ya. Ini pelajaran ini harus teliti juga. Ini kurang lebih kalau menjawab soal ini tuh ya 1,5 menit lah paling lama, 2 menit. Terus 1 menit ya cukup kadang kalau bacanya cepat. Kemudian yang nomor 5 ya. Nomor 2. Globalisasi dalam aspek kemajuan teknologi yang dirasakan dalam hal berikut ini. Mudahnya membeli produk luar negeri dengan harga yang murah. Farel sebagai lulusan S1 dapat melanjutkan studinya ke Jerman dengan bantuan pemerintah. Yang cek kemudian dalam berpergian traveling ke berbagai negara berbeda. Habisnya yang tinggal di Makassar dapat berbicara dengan saudara pemirsa di Malaysia. Pengusaha di Indonesia dapat menjual produknya di internasional. Nah ini harus kalau aspek kemajuan teknologi berarti hubungannya sama teknologi ya Bapak Ibu. Teknologi kan macam-macam, ada handphone, ada internet dan sebagainya. Berarti hubungannya yaitu yang D ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau aspek kemajuan di bidang ekonomi atau pendidikan mungkin beda lagi ya Bapak Ibu. Kalau di pendidikan yang B ini ya. Kalau yang ekonomi ini yang E ya. Terus kalau misalnya transportasi atau wisata ini yang C. Karena ini hubungannya adalah teknologi, berarti jawabannya yang D betul sekali ya. Ini. Sepakat ya Bapak Ibu ya? D ya. Ini ada Sepakat. Oke, kita cepat saja yang ini karena sudah dibahas. Kami sibuk menyiapkan alat untuk tugas percobaan konduktivitas benda, gelas, sendok, dan seterusnya. Langsung saja. Bantulah Rani untuk menetapkan langkah metode ilmiah yang benar. Perumusan masalah, penetapan hipotesis, dan penetapan variabel. Betul Bapak Ibu? Merumuskan masalah dulu, terus hipotesis, terus variabel. Betul ya? Betul Pak. Ya, iya. Betul. Jawabannya yang B Bapak Ibu. Sekarang yang ini yang 4. Cermat ini ada puisi. Soalnya apa? Soalnya contoh soal yang bersifat HOTS dengan KD dan puisi di atas. Nah, sepertinya soal ini jarang saya lihat gitu Bapak Ibu ya. Entah keluar apa tidak ini. Biasanya kalau ada puisi itu disuruh mencari maknanya Ibu. Ya, makna puisi di atas. Nah, nanti di sini ada pilihan yang mirip. Nah, kalau ini ya barangkali nanti keluar nggak masalah sih ini, mudah-mudahan. Contoh soal yang bersifat HOTS, betul sekali jawabannya B ya. Apakah makna intrinsik? Nah, semua sudah ada puisinya kok. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan rima puisi? Ini hanya hafalan ya Bapak Ibu ya. Rima puisi adalah ini hafalan ya, bukan HOTS. Sebutkan judul puisi di atas. Judul puisi di atas tinggal melihat saja, ini hancur. Kurang juga. Apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi dihitung. Tapi kalau sudah mulai, apakah makna intrinsik dari puisi di atas? Ini sudah tingkatannya HOTS. Anak sudah disuruh
berlatih menjelaskan, dan ini pertanyaannya pertanyaan yang terbuka. Ciri-ciri soal yang HOTS adalah pertanyaannya adalah terbuka, Bapak Ibu ya. Terbuka itu artinya mengharapkan jawaban yang bervariasi. Ya, sedangkan yang A, C, D, E itu adalah pertanyaan yang tertutup, Bapak Ibu, yang jawabannya hanya ada satu jenis, intinya gitu. Kalau yang B itu anak diajak untuk berpikir terbuka sesuai dengan pendapatnya. B. Apakah makna ini dari puisi Dallas? Walaupun nanti jawabannya satu, tapi kan mungkin dengan bahasa yang lain. B. Betul sekali, ini jawabannya yang B nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Seorang guru akan melakukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam sebuah pembelajaran. Soal yang termasuk kategori berpikir tinggi. Kategori HOTS maksudnya ya, tingkat berpikir tinggi. Siapakah yang membantu Mas Rifa mengantar buku kepada Siti? Apa tujuan Mas Rifa meminjamkan buku kepada Siti? Kapan Mas Rifa? Kapan itu hanya kapan ya. Mengapa Mas Rifa meminjam buku pada Siti? Apa yang mendasari keputusan Mas Rifa meminjam? Betul sekali, ini ada dua jawaban yang hampir mirip Bapak Ibu ya. Kalau yang A, B, C ini tidak terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya, jawabannya cukup mudah ini. Siapa berarti nama orang tok siapa ya, misalnya Anto gitu. Terus apa tujuannya nanti ada biasanya kapan misalnya. Nah, tapi kalau mengapa dan apa yang mendasari keputusan Mas Rifa meminjam buku pada Siti? Bagaimana Bapak Ibu? Perlu kita bahas apa enggak ini? Mengapa? Ini kan alasan, karena apa yang mendasari? Hampir sama ini, D dan E itu sama dengan mengapa Ibu. Antara D dan E itu dua hal yang sama Bapak Ibu. Tapi kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ayo, silakan berpendapat Bapak Ibu yang jawab D. Berarti kalau ada dua jawaban, ada yang jawab D, ada yang jawab E ini kemarin. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Ya Pak, ini memang hampir mirip, Pak ya. Pak, kalau pertanyaan itu kata tanya itu siapa, apa, mengapa. Nah, kalau di D itu kalimat tanya mengapa. Kalau apa yang mendasari itu sepertinya kurang dipahami untuk anak-anak usia SD ya. Apa yang mendasari. Kalau yang mereka tahu kan kata tanya itu siapa, mengapa, kapan, itu. Seperti itu mungkin. Ya, oke. Terus kalau yang jawabannya E, alasannya apa? Pak Wayan jawabnya yang D apa E, Pak Wayan? Halo? Saya terpintal, Pak? Halo? Tidak, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada. Kira-kira yang mana? Yang ada yang jawab Yang E. Kemarin? Yang jawab E bagaimana? Alasannya? Sama Pak. Itu kan berarti memberikan alasan Pak untuk yang E. Ya, Apa yang berdasarkan sama-sama. keputusan Mas Rifa? Iya. Menjawab. Berarti Sama antara alasan. D dan E sama-sama alasan ya? Oke, berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu gini Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya, berpikir tingkat tinggi adalah pertanyaan yang terbuka, yang bisa mengajak atau menyuruh anak itu agar anak itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia tahu. Kalau pertanyaan kapan ini jelas ya, apa tujuan, siapakah ini tidak terbuka, ini tertutup jelas. Nah, antara D dan E sama-sama terbuka sebetulnya.
Ya, tapi kita pilih yang kira-kira yang mengapa Mas Rifa meminjam buku kepada Siti? Kan jawabannya kan biasanya karena Mas Rifa lupa membawa buku misalnya. Ya, kemudian yang apa yang mendasari keputusan Mas Rifa meminjam buku kepada Siti? Nah, kalau melihat kalimatnya, ya, karena kita disuruh mencari soal yang termasuk kategori berpikir tingkat tinggi. Kalau tadi alasan ibu yang pertama, itu kalau pertanyaan anak SD kan pahamnya pertanyaan siapa, apa, kapan, mengapa. Nah, kalau yang apa yang mendasari itu kan mungkin terlalu susah. Nah, justru itu ibu ya, apa yang mendasari, mungkin anak biasa apa gitu ya apa, tapi ini ditambahi apa yang mendasari keputusan Mas Rifa meminjam buku kepada Siti. Nah, jadi untuk kali ini saya lebih setuju jawabannya Bapak Ibu ya, kalau melihat dari pola kalimat yang diinginkan dari ini. Berarti saya lebih setuju yang Iya, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu bisa itu ya. Kalau saya lebih condong ke Bapak Ibu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Jadi kalau yang Ya, D Pak. itu lebih masih tertutup, yang D. Mengapa itu masih tertutup menurut saya? Kalau yang E lebih terbuka, pertanyaan yang terbuka gitu. Baik, ini berarti saya hitam-hitamkan lagi. Sekarang yang nomor 6 ya, ini sampai nomor 10 lah. Seorang guru kelas 4 akan mempelajari ini. Terus berikut ini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran. KD-nya apa ini? Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Ya, salah satu indikatornya adalah melakukan pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat. Yang bukan kegiatan membuka pembelajaran. Mengajukan pertanyaan, itu membuka pelajaran. Meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang disepakati, ya ini jelas. Ini inti ya. Betul, jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah yang B, yang nomor 6. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Nah, ini masih clear ya Bapak Ibu ya, jawabannya ya. Yang nomor 7 kemarin sudah saya jelaskan kan. Kira-kira jawabannya apa, masih ingat apa tidak Bapak Ibu? Yang terakhir kemarin ikut meet terjadinya karena apa? memukul orang tua. Ini sepertinya pilihannya ada yang keliru ini ya, Bapak Ibu. Musim kemarau, Pak. Harusnya terjadinya musim pancaroba dari musim hujan. Oh, ya, Pak, ya. Di sini pilihannya nggak ada ini. Sepertinya nulis pilihannya kurang lengkap ini. Ini. Bilangnya dari musim penghujan yang dingin, Pak. Iya. Nanti kita itu lagi ya, kita cross check lagi. Ini di merah-merahkan saja ya. Ini salah, ini keliru Bapak Ibu. Pak Munova. Iya, dalam. Begini, saya pernah ikut bimbel, kebetulan dosennya UNEM, dosen IPA. Dia jawabnya begini, terbentuknya itu dari musim kemarau ke musim hujan jawabannya, Pak. Menurut Bapak itu gimana? Nah, kalau saya baca di sumber musim hujan ke kemarau itu. Saya juga pernah googling, Pak. Saya pernah googling begini. Di situ memang ada apa ya, kayak dua-duanya bisa karena di situ kan ada antara apa sih namanya, kayak pancaroba begitu. Kita musim pancaroba kan bisa mau disebut dari kemarau bisa musim kemarau tidak, mau dibilang musim hujan juga tidak, makanya butuh makna yang mendalam ini biar kita tahu. Jadi saya tanyakan ke Pak Munova biar ini. Iya betul. Kalau saya, menurut saya dari berbagai, saya tanya ke teman-teman juga yang dari kamus lain ya, itu jawabannya itu tadi Bu, terjadinya musim pancaroba dari apa tadi, musim hujan ke kemarau. Musim kemarau. Di sini tidak ada tulisannya ini di sini ya. Ini mungkin ke
lewat 1 ini pilihannya ini. Jadi optionnya nanti seperti yang di file saya sebelumnya ini. Gitu ya. Itu nanti kita bahas lagi. Pertemuan berikutnya saya tampilkan lagi ya. Ini ya. Ya intinya itu Bu. Ya jawabannya yang itu ya. Kalau saya dulu jawabnya musim kemarau, saya salah. Saya dulu jawabnya yang ini. Yang B dulu ya. Dari musim kemarau dulu. Terus setelah saya baca lagi, terus saya tanya ke teman-teman yang lain juga memang sebetulnya yang betul dari musim hujan itu. Memang ada berbagai versi, tapi saya lebih yakin ke yang tadi musim hujan. Karena saya baca di beberapa sumber yang saya googling, itu memang saya baca memang lebih ke itu Bu. Lebih ke musim hujannya tadi. Musim hujan ke kemarau gitu. Walaupun dua-duanya sebetulnya bisa sih, tapi ya itu yang ambigu betul Bu. Tapi saya lebih condong ke yang musim hujan ke kemarau. Gitu Ibu. Ya. Oke lanjutkan. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian dalam. Terima kasih Pak. Gimana? Ya. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh penggunaan bahasa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah udah cukup jelas ini ya, memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Jelas. Nomor 8. Nomor 9, ya ini harus sering itu ya. Ketika membelajarkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, seorang guru menayangkan gambar orang dari Aceh. Nah, gambar orang berarti sudah operasional konkret, sudah cukup jelas gitu ya. Kalau menayangkan gambar orang, terus video atau apa, itu operasional konkret Bapak Ibu. Ya jangan ragu pilih yang itu. Pilih yang B, ini sudah sering sekali dibahas. Nomor 9. Nomor 10. Berikut ini contoh menentukan KPK 36 dan seterusnya. Ilustrasi soal HOTS berikut ini yang tepat untuk menilai kemampuan siswa terkait dengan materi KPK. Ya KPK. Yang A dulu. Ibu Amel memberi 2 macam. Ini jika Amel menyediakan. Nah ini namanya apa Bapak Ibu? Ini FPB ya Bapak Ibu ya. Ini FPB ya. Nomor A ya Bapak Ibu ya. Karena mintanya KPK berarti yang A salah. Bagaimana cara menentukan KPK dari double lingkup? Tidak, ini bukan soal HOTS Bapak Ibu ya. Tidak. Ini kalau ini soal beda lagi. Hitunglah KPK ini juga salah jelas. Yang D, ini juga, yang C biasa ini. Terus yang E dulu. Bu Meme membuat 52 buah kuadrona dan seterusnya sama banyak. Ini juga yang FPB ya Bapak Ibu ya. E ya. A dan E itu FPB. Nah, yang soal KPK yang HOTS yang ini ya. Ini yang sering jadi soal ujian kelas 6 ya. Betul sekali jawabannya adalah yang D. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah hampir jam 4.